Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Uli Education Fun Science. Yuk belajar bareng. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini Miss Uli akan membahas soal latihan evaluasi soal pada buku cerdas. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya. Soal yang pertama yaitu sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan menggunakan perangkat suara. Nah, bunyinya ditembakkan ke dasar laut dan bunyi pantul diterima setelah 15 detik. Jika cepat rambat bunyi adalah 2000 meter per sekon, maka kedalaman lautnya adalah, nah, berarti ini menentukan kedalamannya. Nah, ingat rumus pengukuran. Kita tulis dulu rumusnya ya. Rumus jarak atau kedalaman. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T per 2. Nah, S itu dia adalah jarak atau kedalaman tempat. Satuannya adalah meter. Kemudian T itu kita ketahui ya waktunya. Satunya sekon atau S. Kemudian V itu cepat rambat bunyi. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat dulu ya yang diketahuinya dulu nih. Berarti ya tadi bunyi pantul diterima adalah setelah 15 detik. Berarti diketahui ya, tertulis diketahui T-nya adalah 15 sekon atau 15 detik. Kemudian V-nya itu adalah 2000 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah kedalamannya, jarak dan kedalamannya. Berarti yang ditanya adalah S-nya. S-nya berapa? Nah, maka masukkan rumusnya. S sama dengan V dikali T per 2. V-nya adalah 2000 dikali 15 per 2. Ya, agar agar mudah, 2000 dibagi 2 adalah 1000, 1000 dikali 15 adalah 15.000. 15.000. Ya, berarti jawabannya adalah 15.000 meter. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung. Cermin cekung ya, yang berjari-jari adalah 30 cm. Jika jarak benda ke cermin cekung adalah 20 cm, maka jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan adalah. Nah, kita gambar dulu ya. Berarti gambarnya kalau cermin cekung adalah seperti ini ya. Hapus. Ya, berarti jarak benda ke cerminnya adalah di sini, bendanya ke cerminnya adalah 20 cm. Kemudian bendanya tingginya adalah ya, tinggi bendanya adalah berapa dia? 6 cm. Oh, ini di sini berarti. Tulis dulu. Berarti di sini F-nya ya 6 cm. Kemudian ya
jari-jari kelengkungannya itu dia punya jari-jari kelengkungannya adalah 30 cm. Jika jarak benda ke cermin 20 cm, maka jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan dan sifat bayangan adalah, berarti ini yang dicari yang pertama adalah jarak bayangan. Yang kedua itu mencari sifat bayangan, dan yang ketiga itu perbesaran bayangan. Kita hapus dulu, kita kerjakan ya. Sebelum kita mencari jarak bayangan, ya perlu diingat bahwasanya kita tulis dulu nih yang diketahuinya apa saja. Berarti benda setinggi 6 cm, berarti 6 cm ini adalah punya tinggi bayangan, berarti punya hanya tinggi benda. Kalau bayangan H aksen, kalau tinggi aja dia 6 cm, berarti tinggi benda. Kemudian ya punya kemudian jika jarak benda ke cermin 20 cm, berarti dia punya jarak benda adalah 20. Nah, yang dicari jarak bayangan, sifat bayangan, berarti yang dicari itu adalah S aksen, sifat bayangan, sifat bayangan atau fokusnya ya. Ini adalah F dan dicari M-nya berapa. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya dulu. Kita cari yang bagian A dulu ya. Yang bagian A. Nah, yang bagian A ini karena dia ada kelengkungan, maka kita cari dulu untuk mencari F-nya berapa nih ya. Untuk mencari F-nya untuk mencari F atau titik fokusnya dulu kita cari buat menghasilkan nanti kan tadi yang pertama jarak bayangan adalah nih titik fokusnya, jarak bayangan dulu ya berarti nyari F-nya dulu sama S aksennya. Berarti untuk cari F dan S aksen kita cari dulu yang sudah diketahui, berarti masukkan karena ada jari-jari kelengkungan, maka R sama dengan 2 dikali F ya. R-nya berapa? R-nya kan diketahui 30 sama dengan 2 dikali F. F-nya ini tidak ada karena dia dicari, maka didiemin aja, 2-nya pindah ke bawah, berarti 30 per 2 sama dengan F ya. 30 bagi 2 adalah 15, berarti F-nya sama dengan 15. Nah, ini sudah kita dapati. Nah, sekarang yang B-nya ya, F-nya sudah ada nih ya, berarti yang B-nya adalah cari cari perbesaran bayangan ya, perbesaran bayangan dan sifat bayangannya adalah. Nah, untuk mencari perbesaran bayangan ya, sifat bayangan terakhir ya, berarti perbesaran bayangan, maka karena F-nya sudah ada ya, maka kita cari dulu untuk yang namanya S aksennya nih. Tadi kan F-nya udah dapet nih, S aksennya belum dapat, maka kita menggunakan rumus ya. Ini di atas aja ya, biar cukup nantinya. Berarti di sini yang B 1 per F sama dengan 1 per S sama dengan 1 per S aksen. Nah, kita tulis ya. F-nya ada nggak? Ada. 1 per berapa nih? 15 sama dengan 1 per S. S-nya ada tidak? Ada ya, nih 20, berarti sama dengan 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Nah, untuk soal seperti ini ya, kan yang dicari 1 per S aksennya nih ya, maka dia pindah ke depan karena dicari ya 1 per S aksen sama dengan, berarti ini pindah ke depan ya,
ke belakang 1/15. Nah berarti nanti dikurang 1/20. Berarti 1/s aksen sama dengan, nih kita samakan penyebutnya biar sama-sama bisa dibagi berapa KPK-nya ya. Berarti kita pakai kalau 30 nggak bisa, pakai yang 60 aja. 60 dibagi 15 adalah 4. 4 dikurang, ini kan masih ada kurang ya kan. 60 dibagi 20 adalah 3. 3 kali 20 adalah 60 gitu ya, jadi KPK-nya ya. Berarti ini 1/60. Berarti sudah seperti ini ya, maka didapati ya, dibalik tuh ya, karena ini dikalikan dengan 1 nih 60-nya, maka S aksennya sama dengan 60/1 atau dia 60 ya. Nah baru kita cari yang C nya, yaitu sifat bayangan. Ini yang C, ini yang B, sifat bayangannya ya. Berarti masukkan rumusnya, M sama dengan S aksen, ini masih perbesaran ya, belum sifat bayangan. S aksen per S. S aksennya adalah 60 dibagi S nya adalah 20. Berarti jawabannya M sama dengan 30. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah ya, jaraknya dia adalah 60 cm. Kemudian maaf ini salah nih, bukan 30 tapi dia hasilnya 60 bagi 20 adalah 3 ya, berarti perbesarannya 3. Nah berarti ya jaraknya adalah, kita dapat ini jarak bayangan dia 60 cm ya, berarti sama nih 60 cm. Yang ini bukan kan, yang C bukan. Nah kemudian perbesaran bayangannya berapa? Perbesarannya adalah 3. Nah maka jawabannya adalah B. Nah perbesaran bayangannya adalah 3 kali. Kemudian tinggi bayangan benda adalah 18 cm. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah 18 cm ini dari mana? Dari ketinggian yang 6 dikali 3 ini. Jadi dia perbesaran bayangannya ya, seperti itu. Nah berikutnya perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Benar ya, karena dia seperti ini sifatnya ya. Titik setimbang itu di tengah-tengah ini. A, B, C. Nah yang diem itu adalah titik setimbangnya. Nah yang bergerak adalah A dan C nya. Kemudian yang kedua, periode getaran adalah waktu yang diperlu menempuh satu getaran penuh. Benar, ini namanya satu periode nih, ke sini ya, betul. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Pernyataan di atas yang benar adalah, berarti ya jawabannya nomor 3 adalah D. 1, 2, dan 3. Sekarang kita kerjakan soal nomor 4. Suatu gelombang dengan frekuensi 700 Hz dan panjang gelombang adalah 3 meter, memiliki cepat rambat. Nah berarti yang dicari adalah cepat rambat gelombang ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang dicari adalah cepat rambat gelombang, berarti V-nya yang dicari. Kemudian frekuensi sudah diketahui, berarti F-nya adalah 700 Hz. Kemudian panjang gelombangnya, berarti lambdanya itu adalah 3 meter. Berarti untuk soal seperti ini langsung dimasukkan saja ya. Berarti V sama dengan ya lambda dikali F. Berarti 3 dikali 700. Berarti 3 kali 7 aja 21. Berarti masukkan 0 ya, 21, 00. Satuannya karena yang dicari adalah cepat rambat, berarti satuannya jadi meter per sekon. Nah jawabannya adalah nomor D.
Sekarang kita lihat nomor 5. Yulisa yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat adalah 50 cm ya, berarti ya dia mempunyai titik dekat. Berarti titik dekat ini adalah bayangannya ya. Nih berarti yang diketahui S aksennya adalah 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal, ya berarti jarak bendanya normal nih, bukan jarak bayangan, berarti S aja. Berarti 25 cm. Maka kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Reni adalah titik-titik dioptri. Nah, untuk cari soal seperti ini, berarti yang dicari apa? P-nya ya. P itu apa? P itu adalah kekuatan lensa. Ya, kekuatan lensanya berapa? Nah, berarti sekarang untuk soal seperti ini kita lihat dulu nih, kekuatan lensa itu sama dengan kekuatan fokus. Berarti kita cari F-nya dulu ya. Rumusnya adalah kita masukkan ya. 1/F sama dengan 1/S sama dengan 1/S aksen. Nah, karena F-nya yang dicari ya, maka kita tulis dulu 1/F sama dengan 1/25 sama dengan 1/50. Sekarang ya kita samakan penyebutnya, berarti 1/F sama dengan ya, biar KPK nya berapa? Bisa dibagi dengan 50. 50 dibagi 25 adalah 2. Berarti ini dikurang, tetap dikurang ya. 50 dibagi 50 adalah 1. Berarti 2 dikurang 1 adalah 1/50. Berarti 1/F sama dengan 50/1. Atau F-nya kita dapati di sini aja. F-nya sama dengan 50. Berarti titik fokusnya ada 50. Sekarang karena kita sudah dapat, maka kita masukkan untuk ke sini ya. Kita masukkan untuk, karena yang dicari P ya sudah kita dapat di titik fokusnya, berarti P sama dengan atau kekuatan lensa. Kita mau lihat nih dia pakai kacamata yang mana. Nah, maka kita pakai rumus kekuatan lensa. Berarti ya 100 per F ya, 100 kan tadi F-nya sudah kita dapetin tadi ya, adalah 50. Berarti 100 dibagi 50 sama P berarti sama dengan adalah 2 dioptri. Nah, berapa jawabannya? Berarti jawabannya nomor 5 adalah B ya, 2 dioptri. Nah, untuk nomor 6, atom sebagai bola pejal bulat sempurna merupakan hipotesis dari ilmuwan. Ya, kalau sebagai bola pejal adalah dia John Dalton. Kalau Thomson dia roti kismis ya. Kemudian nomor 7, kalsium adalah unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam sistem periodik, unsur tersebut mempunyai simbol ya kalsium ya. Berarti nomor 7 adalah C, kalsium ya. Ini klorida, ini juga bukannya, ini karbon. Maka jawabannya adalah C. Nomor 8, molekul bisa terbentuk secara diatomik atau poliatomik. Adapun yang termasuk molekul diatomik adalah, nah perlu diketahui dulu ya, kalau dia diatomik nih, diatomik berarti ya dia unsur yang sama ya, unsurnya sama ya, kemudian berbeda jenisnya, berarti contohnya apa? Unsur yang sama beda jenisnya, misalnya oksigen ya, kemudian nitrogen, O2, kemudian N2 ya, dia sama tapi 2 ya, makanya O2, N2, H2, Cl2. Nah, itu adalah
diatomik. Nah, senyawa diatomik berbeda jenisnya. Nah, ada dua nih ya. Misalnya contohnya CO dan HCl. Kalau poliatomik ya, dia terdiri lebih dari 2 atom, bisa 3 atau lebih. Ya, misalnya kalau di itu 2, kalau poli itu lebih dari 2, bisa 3, misalnya O3, terus N3 ya, H2O ya, CO2. Nah, berarti dia lebih dari 3 unsur. Nah, itu berarti adapun yang termasuk molekul diatomik adalah ini kan lebih dari 3, yang B berarti salah, yang C juga salah, yang D juga salah, berarti jawabannya nomor 8 adalah A ya. Dia ada 3 nih diatomik, ada 2, Mg dan O ya, seperti itu. Kemudian nomor 9, perhatikan pertanyaan berikut. 1. Terbentuk dari berapa unsur ya. 2. Terbentuk oleh reaksi kimia secara alami. 3. Dapat digunakan sebagai pelarut. Dan 4 adalah komposisi unsur penyusun memiliki perbandingan yang selalu tepat. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri senyawa adalah ya, nomor 2 itu apa? Ya, 1 benar ya. Ini juga benar. 3 dapat digunakan sebagai pelarut, bukan. Dan 4, berarti jawabannya adalah B, nomor 9. Nomor 11, Andi melakukan percobaan mendestilasikan larutan gula di sebuah alat destilator. Andi akan mendapatkan A. Cairan dalam tabung lidi menguap, semuanya tidak meninggalkan apapun. B. Dalam tabung lidi tetap utuh. C. Serbuk gula akan tertinggal. Dan D. Dalam gelas destilat akan muncul serbuk gula. Nomor 10 itu jawabannya adalah C ya. Serbuk gula akan tertinggal ya, kemudian di dalam tabung lidi ya, jadi dia melarutkan ya, destilasi, mengambil uapnya saja, jadi gulanya akan mengendap di tabungnya. Kemudian nomor 11 ya, inti bumi adalah bagian paling dalam pada struktur lapisan bumi. Adapun ciri-ciri lapisan tersebut adalah sebagai berikut kecuali ya, berarti nomor 11 ini kira-kira berapa? Memiliki suhu kira-kira 6.000 sampai 7.000 derajat, benar. Kemudian ketebalannya diperkirakan 5.000 sampai 6.000, benar. Kemudian memiliki tekstur yang cair meleleh akibat suhu tinggi. D. Tekanan yang sangat besar. Ini adalah kecuali ya, berarti dia jawabannya adalah nomor 11 C. Nomor 12, lapisan atmosfer bumi selalu bergerak menekan ke segala arah. Hal ini menimbulkan A. Arus konveksi, gempa bumi, tsunami, atau terjadinya gunung Merapi. Berarti nomor 12 adalah arus konveksi karena dia menekan ke bawah ya. Kemudian nomor 13, dua buah lempeng bumi saling berpapasan dan saling geser sehingga menimbulkan sesar yang tinggi. Pergerakan keduanya disebut dengan batas divergen, konvergen, atau transfer atau konveksi. Kalau dia saling berpapasan, saling geser, berarti menimbulkan sesar yang tinggi. Berarti jawabannya nomor 13 adalah C, transform ya. Divergen tuh dia dua arah gitu ya. Nomor 14, untuk mengetahui kuat tidaknya sebuah peristiwa gempa bumi dapat diukur berdasarkan hiposentrum dan epicentrum. Epicentrum Anda diketahui dengan cara titik-titik dari posisi hiposentrum gempanya. Berarti nomor 14 adalah kalau mengukur gempa epicentrum ini berarti kita mengukur jaraknya ya. Jawabannya adalah B. Nomor 15, gempa besar yang terjadi di dasar laut berpotensi memicu tsunami. Jika tsunami besar terjadi maka kita harus melakukan tindakan berikut, kecuali jangan menuju ke pantai untuk melihat tsunami. Jika air laut surut cepat mengambil ikan, waspada menyelamatkan. Berarti jawabannya yang nomor 15 ini apa? Ya, kecuali ya. Ya ini ya yang ada ini ya. Jika air laut surut cepat mengambil ikan. Nah, mungkin itu saja. Ya, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Kalau masih kurang paham boleh komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.